Bismillah, halo semuanya. Video ini kita akan belajar tentang Laravel Livewire. Kalau kita akan membuat website dengan menggunakan Ajax, di mana dia berfungsi membuat website kita menjadi lebih responsif, ada beberapa hal yang terkait ya. Ada HTML, kemudian ada JavaScript, kemudian ada PHP ataupun controller, kemudian ada data yang dilakukan akses kepadanya. Di mana di bagian Ajax, dia perlu kita siapkan JavaScript, sehingga dari JavaScript ini dia akan memanggil dari PHP ataupun dari controller, di mana JavaScript ini dia akan dipanggil oleh HTML ataupun Blade yang kita miliki. Tetapi dengan menggunakan Livewire nantinya, kita bisa melakukan proses pemangkasan ya, proses kita membuat JavaScript ini, sehingga ini kita bisa hilangkan. Dan nanti dari HTML ataupun dari Blade ini, dia bisa langsung melakukan akses kepada controller yang kita punya, tanpa perlu kita melakukan scripting di bagian JavaScript kita. Dan ini adalah proyek kita sederhana, di mana kita akan membuat CRUD sederhana dengan menggunakan Livewire. Di bagian atas ini adalah formnya, sehingga kalau misalnya saya masukkan di bagian nama, email, dan juga alamat, namanya adalah Anton, kemudian emailnya adalah anton@gmail.com, kemudian alamatnya adalah Klaten. Kalau misalnya saya klik di bagian tambah data, dia akan langsung otomatis masukkan data kita di bagian bawahnya tanpa perlu melakukan proses refresh di bagian browser kita. Di bagian bawah dia akan menampilkan semua data yang kita miliki, juga kita akan siapkan pagination di sana, sehingga kalau misalnya saya menuju ke bagian halaman 2, dia akan menuju ke bagian halaman 2, kalau misalnya saya kembali ke bagian halaman 1, dia akan kembali ke bagian halaman 1 tanpa melakukan proses refresh sama sekali di bagian browser kita. Juga kita akan siapkan searching di sana, sehingga kalau misalnya saya masukkan nama misalnya adalah Karyoto begini, dia akan menuju ke bagian nama dari Karyoto ini, dan dia akan menampilkan datanya di sana tanpa dia akan melakukan proses refresh di bagian browser kita. Kita juga akan siapkan proses untuk melakukan proses edit, sehingga kalau misalnya saya klik di bagian edit, dia akan menampilkan untuk datanya di bagian atas. Dan kalau misalnya di sini saya ganti namanya menjadi Karyoto Sanjoyo begini, kemudian saya klik di bagian update data, dia akan melakukan update data di bagian Karyoto, sehingga namanya di bagian bawah sudah menjadi Karyoto Sanjoyo. Kita juga akan siapkan proses delete, sehingga kalau misalnya saya klik di bagian delete ya, di bagian nama Anton ini, saya klik del misalnya, kemudian dia akan menampilkan untuk konfirmasinya, saya klik di bagian ya, maka nama Anton ini akan hilang. Selain melakukan penghapusan satu buah data, kita juga akan siapkan yang namanya bulk delete, di mana kita bisa melakukan delete beberapa data sekaligus ya. Misalnya saya akan delete untuk Budi dan juga Charlie, tinggal saya klik di bagian checkbox-nya, kemudian saya klik di bagian atas ada tulisan delete 2 data, sehingga kalau misalnya saya klik di bagian delete 2 data ini, dia akan menampilkan konfirmasi lagi. Kalau saya klik di bagian ya, maka dia akan menghapus Budi dan juga Charlie di sana. Di sini kita juga akan siapkan untuk sorting teman-teman, sehingga kalau misalnya saya klik di bagian sorting nama, dari yang sebelumnya dia dari Doni menjadi sampai dengan Lanang. Kalau saya sorting, dia akan berganti dari Lanang menjadi Doni. Begitu juga di bagian email, kita juga siapkan untuk sortingnya, sehingga dari yang sebelumnya Lanang sampai dengan Doni, saya sorting di bagian email ini, dia akan disorting dari Doni menjadi Lanang. Begitu juga di bagian alamat ya, kita siapkan untuk sortingnya, sehingga saya klik, dia akan diurutkan dari Sragen sampai dengan Bantul, urutannya dari S sampai dengan B, kemudian saya klik di bagian alamat lagi, maka dia akan diurutkan kebalikannya dari Bantul sampai dengan Sragen. Dan silahkan diikuti tutorialnya dari awal sampai dengan akhir, dan mari langsung saja kita mulai. Untuk memulai menggunakan dari Livewire Laravel ya, teman-teman silahkan dibuka untuk dokumentasi yang dimiliki oleh Livewire di alamat livewire.laravel.com. Kemudian mari sama-sama kita buka di bagian dokumentasi ya, untuk melihat bagaimana cara kita bisa menggunakan dari Laravel Livewire ini teman-teman ya. Silahkan di bagian atas diklik ya, ada documentation. Kemudian mari kita lihat yang pertama, kebutuhan yang kita harus siapkan untuk menggunakan dari Laravel Livewire ya. Di bagian prerequisite ada hal yang harus kita siapkan, di mana di sana kita diperlukan untuk menyiapkan Laravelnya adalah Laravel versi 10 atau yang berikutnya. Kemudian untuk PHP yang digunakan adalah PHP versi 8. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah Livewire, versinya adalah versi 3, teman-teman. Kemudian untuk tutorial kita kali ini saya akan menggunakan XAMPP, di mana versi dari XAMPP yang akan saya gunakan di sini adalah XAMPP versinya adalah versi 3, kemudian 3.0. Kalau teman-teman belum punya untuk XAMPP-nya bisa di-download juga. Untuk XAMPP-nya di alamat apacfriends.org/download. Kemudian silahkan dipilih untuk versi yang akan teman-teman gunakan. Kalau teman-teman membuka ini kurang lebih untuk PHP yang digunakan adalah PHP versi 8. Jadi memang sudah sesuai ya yang dibutuhkan di bagian Livewire ya, untuk versi PHP-nya adalah PHP versi 8. Dan jangan lupa karena di sini kita akan melakukan instalasi dari Laravel dengan menggunakan Composer, silahkan dipastikan untuk Composernya juga sudah terinstall.
Nah, kalau semua hal sudah disiapkan ya untuk PHP, kemudian untuk XAMPP, bagian untuk lokal servernya, kemudian untuk komposernya juga sudah diinstal, mari sama-sama kita lanjutkan untuk project kita, di mana kita akan membuat folder terlebih dahulu, dan kita akan lakukan instalasi Laravel di bagian folder tersebut ya. Saya minimize dulu, kemudian saya akan membuat satu buah folder, misalnya saya akan buat sebuah folder di bagian desktop saya. Saya klik new, kemudian pilih di bagian folder. Kita akan berikan nama foldernya misalnya adalah CRUD atau Livewire CRUD ya, Livewire minus CRUD begini. Kemudian saya akan membuka untuk folder ini di bagian Explorer saya double klik saja. Kemudian saya akan jalankan command prompt di sini ya. Saya akan masuk ke bagian cmd. Kemudian kita akan mulai instalasi dari Laravel kita di sana. Saya akan masukkan perintah composer create minus project, kemudian Laravel/Laravel. Seperti yang sudah kita lihat di bagian dokumentasi bahwa dia membutuhkan untuk Laravelnya adalah Laravel minimal ya, untuk versinya adalah versi 10 ya. Kalau kita akan menggunakan Livewire yang versi 3. Maka saya akan pilih untuk versi dari Laravelnya adalah Laravel versi 10 minimal ya. Saya akan masukkan 10 atau kita bisa berikan di bagian atasnya tanda ke atas ya. Saya masukkan tanda ke atas dengan seperti ini. Kemudian saya berikan tanda titik di bagian belakangnya. Sehingga komposer create project Laravel/Laravel, kemudian versinya adalah minimum versi 10, sehingga ada tanda ke atas seperti ini, kemudian 10. Kemudian diikuti dengan tanda titik ya, supaya dia tidak membuat folder tersendiri. Kalau sudah seperti ini, silahkan kita klik saja ya, kita enter. Kemudian kita tunggu untuk proses download dari Laravel versi 10 ini selesai di bagian folder kita. Ya, ini adalah folder Livewire CRUD ya, silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Baik, proses untuk melakukan download dari Laravel sudah selesai di petunjuk di bagian command prompt yang saya miliki. Kemudian mari kita buka lagi dokumentasi ya di bagian Livewire kita. Nah, di sana setelah kita punya untuk Laravelnya versi 10 ya, kita akan melakukan instalasi Livewire ini teman-teman ya. Di sini tinggal kita masukkan perintah composer require Livewire ini, saya copy dulu, saya blok, kemudian saya Ctrl C. Nah, sama kita akan masukkan di bagian command prompt kita ya. Saya akan masuk lagi ke bagian command prompt, coba saya clear dulu. Kemudian saya paste saja di bagian dalam dari command prompt ini. Kemudian tinggal saya enter lagi, maka dia akan melanjutkan proses kita yang berikutnya, yakni adalah download dari Livewire ini dan langsung akan dijoinkan ya atau digabungkan dengan project Laravel yang kita punya sebelumnya. Baik, proses untuk download dari Livewire sudah selesai. Mari kita lihat yang berikutnya, teman-teman ya. Di sana di bagian contoh yang pertama, dia menunjukkan bahwa dia akan membuat sebuah komponen, nama komponennya adalah counter ya. Jadi kalau kita bilang bahwa komponen ini mungkin mirip dengan controller ya yang biasa kita punya kalau kita menggunakan Laravel. Ini saya akan copy saja ya, kita akan copy saja, kita Ctrl C. Kemudian kita buka lagi di bagian command prompt kita. Nah, di bagian command prompt di sini dia masih memasukkan untuk proses kita yang terakhir ya, di mana proses kita yang terakhir adalah melakukan download dari Livewire. Nah, karena di sini untuk Livewire sudah, kemudian untuk Laravelnya sudah, kita buka saja untuk project kita di bagian Visual Studio Code ya. Saya akan masukkan code diikuti dengan tanda titik, kemudian kita enter supaya dia masuk ke bagian project kita, di mana projectnya akan kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, sudah terbuka di sini di bagian Visual Studio Code untuk project kita, di mana project saya di sini namanya adalah Livewire-CRUD. Nah, kita akan lanjutkan yang berikutnya, di mana kita akan masukkan perintah yang tadi disebutkan ya di bagian dokumentasi, di mana dia akan membuat sebuah komponen. Nah, komponennya namanya adalah counter. Nanti kita akan buat satu buah komponen, tapi di bagian project ini kita tidak akan membuat komponen dengan nama counter, tapi kita akan membuat komponen dengan nama employee, teman-teman ya. Di mana employee nanti akan menyimpan untuk data-data dari pegawai-pegawai misalnya seperti itu ya. Saya copy dulu, kemudian saya akan buka untuk bagian project saya. Saya akan buka untuk terminalnya, ya pilih di bagian atas, terminal, kemudian pilih di bagian new terminal. Oke, seperti ini ya.
Kemudian mari kita paste saja perintah yang diberikan dari dokumentasi di Livewire tadi. Saya klik kanan. Kalau di bagian yang klik kanan ini tulisannya adalah PHP Artisan Make Livewire Counter. Di sini di bagian counter kita ganti bukan lagi counter, tetapi kita akan ganti menjadi employee seperti ini ya. Kemudian kita enter saja. Nanti dia akan membuat dua buah hal teman-teman ya. Dia akan membuat yang pertama adalah blade-nya, ya. Kemudian yang berikutnya dia akan membuat untuk komponennya. Nah, coba teman-teman lihat ya di bagian atas di sini. Ya, silahkan scroll ke bagian atas. Setelah kita memasukkan perintahnya PHP Artisan Make Livewire Employee tadi, ada dua buah file yang dibuat. Yang pertama adalah class, kemudian yang kedua adalah view. Untuk kelasnya dia diletakkan di bagian app Livewire Employee ya. Coba kita klik dulu. App, kemudian Livewire, kemudian Employee. Oke. Kemudian yang berikutnya dia juga membuat view. View-nya diletakkan di bagian resource ya, kemudian views Livewire employee.blade.php. Coba kita cek dulu apakah benar bahwa file tersebut ada. Masuk ke resource, views, kemudian Livewire employee.blade.php ya. Jadi sudah terbentuk dua buah hal tersebut. Nah, yang pertama, mari kita buka terlebih dahulu untuk di bagian kelas kita. Ya, saya akan masuk ke bagian employee.php. Oke, di sini, di sana ya, yang salah satu hal yang dibentuk adalah fungsi render. Jadi, ketika kita membuat sebuah komponen, maka ketika komponen tersebut dijalankan ya dari proses kita di Laravel, maka yang dicari pertama kali adalah fungsi render. Di mana ketika kita melihat di bagian project kita ini, ketika fungsi render ini dijalankan, maka dia memanggil untuk view kita. View-nya adalah Livewire, ini adalah nama folder kita, kemudian employee. Employee ini adalah nama dari file kita. Filenya adalah di bagian employee.blade.php seperti yang terbentuk di bagian dua buah hal tadi ya, di bagian class dan juga view. Maka berikutnya mari kita coba buka untuk view-nya. View-nya ada di bagian folder Livewire ya, seperti di bagian view ini, Livewire, ini adalah nama foldernya. Kemudian filenya adalah file employee. Saya klik di bagian folder tadi. Di sana otomatis dia akan membuat satu buah isian ya, untuk div penutup, kemudian div pembuka. Ya, kemudian ada tulisan the whole world belongs to you, gitu ya. Di sini saya akan ganti tulisannya, bukan lagi komentar seperti ini. Saya akan ganti misalnya tulisan H1 misalnya. H1, saya tuliskan halo dari Laravel misalnya ya. Halo dari Laravel. Jadi teman-teman, untuk Blade ya, yang kita akses dari komponen Livewire kita, dia harus mempunyai satu buah div saja. Ya, di sini kan hanya ada satu buah div. Di dalam div ini boleh kita isi terserah ya. Bisa kita isi div lagi, bisa kita isi H1, bisa kita isi yang lainnya. Tetapi dia tidak boleh kalau misalnya dalam satu blade yang diakses oleh Livewire, dia punya dua div seperti ini. Oke. Dia punya dua div seperti ini. Ini tidak boleh ya. Karena dia hanya mensyaratkan bolehnya hanya satu div saja. Sehingga tidak boleh ada dua div yang sama dalam satu level. Ya, ini kan dalam satu level ya. Ada dua div. Di sini ada div pertama, kemudian ada div kedua. Tetapi kalau di dalam div ada div, ya, begini boleh. Ya, sehingga hanya ada satu buah div saja. Ya, sekarang coba kita lihat di sini ya. Ini adalah kelasnya, kemudian ini adalah bagian blade-nya. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan akses kepada komponen kita ini ya. Caranya teman-teman, mari kita buka default yang dimiliki oleh Laravel. Default blade yang dimiliki oleh Laravel adalah di bagian resource, kemudian di bagian views, kemudian di sana ada default yang kita biasa buka pertama kali adalah welcome blade ini. Ya, ini adalah default pertama kali. Nah, di sini kita akan gantikan ya. Misalnya kita akan gantikan tulisannya karena di sini tulisannya terlalu banyak ya. Coba kita hilangkan dulu. Kita Ctrl A, kemudian kita delete. Kemudian saya akan buat satu buah HTML start sederhana saja. HTML. Kemudian ini HTML penutupnya. Atau coba kalau misalnya lebih cepatnya kita berikan snippet saja. Kita berikan tanda seru seperti ini, kemudian pilih di bagian atasnya kalau kita pakai VS Code ya.
Nah, seperti ini dia otomatis akan terbuka. Kemudian mari kita jalankan untuk PHP Artisan Serve kita. Kalau teman-teman masih terbuka untuk command prompt-nya dan sudah mengarah ke bagian folder project teman-teman ya, di bagian Livewire CRUD ya. Ini kita jalankan saja PHP Artisan Serve begini supaya dia menjalankan untuk PHP Artisan Serve di command prompt kita. Kita enter. Kemudian kita lihat di sini sudah ada informasinya server running di 127.0.1, portnya adalah 8000. Mari kita coba buka dulu untuk project kita 127.0.1.8000. Nanti harusnya akan ada isian kosong seperti ini ya, karena kita tadi mengganti untuk will complete kita dengan tulisan kosong. Nah, tulisan kosong seperti ini. Misalnya gini kita ganti menjadi data pegawai begini. Kemudian coba kita refresh lagi, nanti harusnya di bagian title dia akan berganti ya dari dokumen menjadi data pegawai. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa melakukan akses ya kepada komponen kita tadi? Caranya silahkan dibuka lagi untuk blade-nya. Kemudian kita akan menjalankan atau mengincludekan ya komponen kita di bagian blade ini. Ya, kita akan masukkan dengan perintah add Livewire begini. Kemudian disebutkan saja di sana untuk nama komponen kita. Komponen kita namanya adalah employee. Oke, tinggal kita panggil saja di sini employee. Ya, saya Ctrl S. Kemudian kalau misalnya kita refresh nanti ya dari yang sebelumnya kosong seperti ini, kalau kita refresh dia akan memanggil untuk komponen kita di mana komponennya adalah employee. Dan kalau kita lihat di bagian employee, di bagian fungsi render dia akan memanggil view. View-nya adalah view di mana dia akan memanggil untuk folder Livewire, kemudian filenya adalah employee. Dan kalau kita lihat di bagian employee, dia akan menuliskan tulisan halo dari Laravel. Ya. Sekarang coba kita refresh. Nanti harusnya dia akan mengeluarkan tulisan halo dari Laravel seperti ini. Jadi sudah sesuai bahwa komponen sudah terpanggil ya di bagian project kita. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan untuk tampilan di bagian project kita, atau ini saya kecilkan dulu di bagian tampilan saya berikan 100 lagi. Reset ya. Kemudian berikutnya saya akan masukkan untuk linknya. Link menuju ke tampilan default dari project kita sudah saya siapkan di bagian deskripsi. Silahkan teman-teman lihat, kemudian silahkan dibuka ya. Nah, ini adalah file HTML yang akan kita gunakan untuk menyimpan data, serta formnya juga berada di file yang sama ya, di bagian link yang sama. Coba saya klik di bagian raw, ya, coba saya Ctrl A dulu, kemudian saya Ctrl C. Kemudian dari script ini saya akan letakkan di bagian will complete kita. Saya hilangkan dulu, kemudian saya akan masuk ke bagian will complete. Ya, kemudian kita Ctrl A, kita delete ya dari bagian will complete ini. Dan kita ganti dari script yang kita dapatkan dari gis.github yang saya punya. Saya Ctrl V di sini, saya Ctrl S, kemudian coba saya ulangi lagi. Coba saya refresh dulu ya tampilannya. Kalau saya refresh, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ada nama ya, kemudian email, alamat, serta proses penyimpanan. Nah, tulisan data pegawainya di luar ya. Coba saya sesuaikan dulu. Nanti saya akan update juga di bagian GIS yang saya miliki. Ini saya akan turunkan saja, bukan lagi di luar ya. Bukan lagi langsung di bagian start data, tapi saya akan masukkan di bagian dalamnya. Oops, sorry. Ya, di bagian dalam dari div-nya ya. Coba saya refresh dulu. Jadi akan tampil data pegawai, baru kemudian di bagian bawahnya untuk list dari pegawainya ceritanya. Nah, teman-teman di sini kita akan menggunakan pola yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya kita punya will complete, kemudian dia akan memanggil untuk kelas employee kita atau komponen employee kita. Nah, di sini kita akan lakukan hal yang sama, di mana kita akan memindahkan ya di bagian dalam dari body. Di sini ada kelas container ya, kelas container. Untuk kelas container kita akan teman-teman ya, kita akan hilangkan dan kelas kontainer ini akan kita pindahkan ke bagian employee blade kita. Di sini saya akan blok ya, atau kita blok besar seperti ini ya, kita blok sampai dengan bagian div bawah ya di sini. Ups, bawahnya di sini ya. Saya Ctrl X sehingga tersisa di sana hanya body kemudian script saja. Kemudian di bagian div tadi, saya akan pindahkan ke bagian employee kita. Ini saya hilangkan juga. Kemudian saya paste di sini, kemudian saya Ctrl S.
Nah, di bagian dalam dari well complete, saya akan memanggil seperti yang kita lakukan sebelumnya tadi, ya. Saya akan panggil add LiveWire, kemudian kita masukkan untuk komponen yang kita panggil. Komponen yang akan kita panggil di sini adalah employee. Oke, seperti ini ya, saya Ctrl S, kemudian coba saya refresh lagi. Nanti harusnya sama tampilannya seperti yang ada seperti ini. Yang berbeda adalah di bagian belakangnya ya. Kita ubah strukturnya menjadi lebih mudah ya untuk penggunaan dari LiveWire ini. Coba saya refresh. Jadi tampilannya sama seperti yang sebelumnya tadi. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sebuah variabel yang ada di dalam controller bisa kita panggil di bagian dalam dari blade kita ya. Kalau kita sudah belajar tentang Laravel, kita bisa memasukkannya ke bagian view. Tetapi di bagian LiveWire hampir sama sebenarnya, tapi kita akan lebih mempermudah ya kalau kita menggunakan LiveWire ini dibandingkan kalau kita menggunakan dari Laravel ya ketika kita mempunyai controller. Nah, coba di sini kita akan membuka untuk komponen employee kita ya. Default yang kita miliki di sini ketika kita membuat komponen pertama kali dengan menggunakan LiveWire adalah seperti ini ya. Ada kelasnya, kemudian ada function render. Nah, misalnya kita akan mempunyai sebuah variabel, misalnya variabel yang akan kita punya adalah nama begini. Nah, supaya variabel nama ini ya bisa dipanggil di bagian dalam dari employee blade ini ya. Biasanya kalau kita menggunakan Laravel yang biasanya ya, kita masukkan dia kepada sebuah variabel, misalnya variabel data begini. Kemudian kita tentukan misalnya nama, isinya adalah misalnya namanya Abdullah begini ya. Ya, kemudian kita panggil di bagian dalam dari view kita ya. Kita masukkan ke dalam view yang kita miliki. Tetapi akan lebih mudah ketika kita menggunakannya di LiveWire, teman-teman ya. Ini coba saya akan hilangkan. Nah, kalau kita menggunakan LiveWire, kita bisa langsung masukkan di bagian dalamnya ya dari kelas ini dan dia akan kita fungsikan seperti layaknya properti. Misalnya kita properti punya namanya adalah nama begini. Kemudian kita akan berikan untuk variabel nama ini dengan nama Muhammad misalnya ya. Nah, karena di sini kita memasukkan properti baru, kita perlu menentukan ya tipe dari properti tersebut. Nah, untuk mudahnya kita masukkan dia menjadi public seperti ini. Ya, public nama ya, public. Ya, public nama. Kemudian supaya dari variabel ini bisa kita panggil di bagian dalam dari blade kita, maka kita bisa langsung masukkan ya ke bagian dalam dari employee blade ini. Misalnya saya akan masukkan dia ke bagian dalam dari type text ini ya, ada type text, kemudian class form controller di bagian dari nama ya. Saya panggil di sini ya. Cara memanggilnya hampir sama ketika kita punya variabel di Laravel ya. Kita akan membentuk blade seperti ini, kemudian kita panggil nama variabel kita. Nama variabel kita adalah nama ya, nama seperti ini ya. Coba sekarang saya refresh untuk bagian tampilan di browser kita. Maka di sini dia akan memasukkan ya untuk variabel properti nama yang ada di kelas kita ya. Namanya adalah Muhammad. Kemudian misalnya kita akan tambahkan lagi selain nama, misalnya kita akan berikan yang lain misalnya. Selain nama misalnya adalah email ya, kita punya email. Emailnya kita berikan misalnya adalah muhammad@gmail.com ya. Kemudian kita tambahkan satu lagi misalnya. Selain nama, email kita punya alamat ya. Alamatnya misalnya kita berikan Yogyakarta begini. Ya, sekarang coba kita akan masukkan ke bagian dalam dari blade kita. Kita sudah masukkan di bagian nama, sekarang kita masukkan ke bagian email, teman-teman ya. Di sini kita masukkan value. Kemudian kita panggil langsung saja di sini email. Ya, kemudian kita lanjut ke bagian alamat. Kita masukkan value, di sini kita panggil alamat ini. Kemudian coba kita Ctrl S. Sekarang coba kita refresh lagi, nanti harusnya isiannya sesuai dengan yang sudah kita tentukan di bagian komponen kita. Kalau sekarang coba saya refresh, maka dia akan masukkan ya untuk data-datanya ada Muhammad ya, kemudian emailnya adalah muhammad@gmail.com, kemudian alamatnya adalah Yogyakarta. Nah, untuk data-data ini kita masukkannya kan langsung ya ketika sebuah komponen di load pertama kali. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah aksi. Jadi ketika kita klik di bagian tombol simpan, pura-puranya nanti ketika tombol simpan ini diklik ya, dia akan masukkan data-datanya di bagian dalam dari field yang kita punya ya, di bagian nama, email, kemudian alamat.
Nah, caranya di sini kita akan membuat sebuah fungsi terlebih dahulu, ya. Kalau kita akan menggunakan ajak, biasanya kita perlu mempersiapkan untuk JavaScript kita. Tetapi karena di sini kita belajar dengan yang namanya Livewire, ada hal dan juga kemudahan yang bisa kita manfaatkan, ya. Caranya bagaimana? Caranya ya, kita tentukan dulu aksi yang akan kita lakukan di tombol tertentu misalnya, ya. Tombolnya di sini adalah tombol simpan, ya. Supaya tombol simpan ini dia akan memasukkan ya untuk data-data yang kita miliki ke bagian field kita. Kalau kita menggunakan JavaScript biasanya ya kita masukkan onClick begini, kemudian kita masukkan untuk fungsi yang akan kita kehendaki. Misalnya fungsinya adalah fungsi store begini, ya. Artinya kita perlu membuat sebuah fungsi terlebih dahulu ya di bagian JavaScript kita. Misalnya di sini kita masukkan script ya. Kemudian kita masukkan script lagi ya, script penutupnya, kemudian kita masukkan untuk function store ya kalau kita menggunakan JavaScript. Tetapi di sini kita sedang bercerita tentang Livewire teman-teman ya. Ada kemudahan yang bisa kita buat ya. Ini kita akan hilangkan karena di sini kita tidak akan menggunakan JavaScript kita sendiri ya untuk menjalankan proses ajak. Kita tetap akan menggunakan fungsi store, tetapi kita akan panggil fungsi store ini dari Livewire. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini kalau kita akan menggunakan Livewire, tinggal kita masukkan wire titik 2 klik begini. Ya, wire titik 2 klik. Kemudian di bagian dalamnya kita tentukan nama fungsi yang akan kita panggil. Misalnya ya, di sini kita akan membuat sebuah fungsi namanya adalah store begini. Ya, nama fungsinya adalah store. Oke. Kemudian di mana kita perlu membuat fungsi store ini ya? Karena di sini kita sedang bercerita tentang Livewire, store ini akan kita tempatkan di bagian komponen employee kita. Ya, kita akan masukkan ke bagian dalam dari employee ini. Ya, caranya di sini kita tinggal buat fungsi yang hampir sama ketika kita membuat fungsi ya di bagian Laravel atau di bagian controller. Kita masukkan public function, kemudian kita tentukan nama dari fungsi kita. Karena di bagian bleed kita di sini kita sudah menentukan ya untuk fungsi kita namanya adalah store, ya. Maka di bagian dalam dari komponen kita tentukan namanya sama ya, namanya adalah store begini. Ya, namanya adalah store. Kemudian di sini ceritanya ya di bagian awal ini kita akan klik ya di bagian tombol form kita ini. Kemudian kalau kita klik simpan ya, kita belum akan menyimpan dia ke dalam sebuah data ya atau database. Tetapi ceritanya kita hanya akan mengeluarkan untuk data-datanya di bagian nama ya, kemudian di bagian email serta di bagian alamat ya. Kalau sekarang misalnya saya akan hilangkan ya, namanya saya hilangkan untuk default isiannya. Ini juga saya akan hilangkan. Kemudian untuk bagian alamat juga akan saya hilangkan. Kemudian coba saya refresh lagi di sini. Harusnya dia akan menjadi kosong ya di bagian nama, email, serta alamat. Oke. Nah, berikutnya saya akan membuat sebuah aksi di mana ketika saya klik simpan ini, dia akan memasukkan datanya ke field yang kita punya. Nah, caranya di sini saya akan masukkan ya, saya akan masukkan di sini untuk data kita ya. Kalau misalnya dia diklik. Nah, di sini kita akan memanggil untuk properti yang kita punya, properti nama, properti email, serta properti alamat, dan kita akan masukkan data di sana. Nah, caranya karena di sini kita akan memanggil untuk propertinya, kita masukkan this dulu, kemudian kita panggil nama dari properti kita. Nama yang pertama yang akan kita panggil adalah nama ya, variabelnya nama. Misalnya nama yang pertama di sini kita masukkan Abdullah misalnya, ya, kemudian kita masukkan yang lainnya. Jadi dipastikan ya, untuk properti yang kita panggil di sini sudah kita identifikasi di bagian atasnya. Nama sudah kita masukkan sehingga kita bisa tentukan ya di bagian dalam dari fungsi store ini. Yang berikutnya misalnya adalah email ya. Email kita masukkan dan di atas sudah kita masukkan email ya. Saya masukkan misalnya adalah abdullah@gmail.com. Oke, kemudian kita masukkan satu lagi nama, email, alamat. Oke, kemudian alamatnya misalnya saya akan masukkan Sleman misalnya. Alamatnya adalah Sleman. Oke, sekarang coba kita akan refresh dulu. Kemudian coba saya akan klik di bagian simpan ini.
Kalau fungsi store yang kita buat di bagian dalam dari komponen tadi berhasil ya, harusnya nama ini akan diisi dengan Abdullah ya. Kemudian email ini akan diisi dengan abdullah@gmail.com. Kemudian alamat dia akan diisikan dengan Sleman ya. Sekarang kita coba dulu, kita klik di bagian simpan. Nah, ternyata berhasil teman-teman ya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan yang namanya LiveWire tadi ya. Kita masukkan abdullah@gmail.com, kemudian alamatnya adalah Sleman. Sekarang coba teman-teman perhatikan di bagian blade kita. Tadi kita masukkannya dengan seperti ini ya, ada value, kemudian alamat. Kemudian value isinya adalah email. Kemudian value isinya adalah nama. Ternyata kalau kita menggunakan yang namanya LiveWire, ada cara yang bisa kita masukkan dan dia lebih mudah prosesnya. Nah, di sini caranya adalah kita akan menghilangkan ya value nama ini dan kita akan ganti dengan wire.2 model. Oke. Nah, di bagian dalam dari wire.2 model ini kita tentukan nama variabelnya. Nama variabel ini sebelum kita hapus tadi namanya adalah nama. Ya, saya ganti nama. Kemudian berikutnya di bagian bawahnya saya akan hilangkan untuk value-nya ini dan saya akan gantikan dengan wire model email. Begitu juga di bagian bawah ya, saya akan hilangkan di sini. Ya, saya akan hilangkan value alamat ini. Saya akan ganti dengan wire model alamat. Coba saya Ctrl S. Sekarang coba saya refresh lagi. Kita akan lakukan hal yang sama ya, seperti tadi yang kita lakukan. Saya klik di bagian simpan. Ternyata hasilnya sama teman-teman ya. Kita tidak perlu masukkan seperti tadi ya, value, kemudian masukkan untuk kode blade-nya ya. Kemudian kita panggil untuk variabelnya. Tinggal kita masukkan wire model ya, wire model, kemudian nama dari variabelnya tanpa menggunakan tanda dolar ya. Langsung email, langsung alamat, langsung nama seperti ini. Nah, di bagian model-model kita ini ya, wire model ini, selain dia bisa menyimpan variabel, dia juga bisa kita manfaatkan untuk kita panggil nanti di bagian komponen kita. Ya, misalnya di sini kita akan masuk ke bagian employee. Dari yang sebelumnya tadi, ketika kita masukkan untuk this nama, this email, serta this alamat, kita langsung masukkan seperti ini ya, abdullah@gmail untuk emailnya ya, kemudian this alamat untuk isiannya adalah Sleman. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan ya, saya tetap akan berusaha mengambil ya untuk model yang kita miliki ya, misalnya model nama tetap akan saya panggil di sini, tetapi saya akan tambahkan ya. Misalnya kita akan tambahkan dengan Mister begini ya. Kemudian berikutnya kita tambahkan dengan nama yang sebenarnya, this nama, sehingga kalau misalnya dimasukkan di bagian dalam dari form kita isiannya adalah Abdullah, maka nanti ya isian dari field kita ini Mr. Abdullah begitu ya. Kemudian emailnya misalnya saya akan tambahkan email abdullah@gmail.com misalnya, kemudian alamatnya Sleman Yogyakarta misalnya. Ya. Sekarang coba saya akan tambahkan untuk emailnya dulu, misalnya saya akan berikan mr. Kemudian kita masukkan this email misalnya ya. Kemudian saya masukkan lagi di sini adalah isiannya alamat kabupaten misalnya. Kabupaten ya, untuk membuktikan teman-teman ya bahwa kalau kita masukkan seperti ini, dia juga bisa akan mengambil isian yang kita punya di bagian wire model kita ya. Di bagian wire model ada wire model nama, wire model email, serta wire model alamat ya. Di sini saya akan tambahkan lagi this alamat. Alamat. Kalau sekarang coba kita akan coba saya berikan spasi dulu. Oke, kemudian coba saya refresh lagi. Saya akan coba masukkan hal yang lain. Misalnya di sini bukan lagi Muhammad ya. Misalnya saya masukkan namanya adalah Doni misalnya. Kemudian di sini adalah doni@gmail.com. Kemudian alamatnya misalnya adalah Bantul ya. Kalau saya klik simpan, nanti isian dari nama dia akan menjadi apa? Menjadi Mr. Doni. Itu juga di bagian email ya, akan menjadi mr.doni@gmail. Kemudian alamatnya di sini dari yang sebelumnya isiannya adalah Bantul, dia akan menjadi Kabupaten Bantul. Ya, kita buktikan dulu. Saya klik simpan. Nah, sekarang dia menjadi seperti ini ya, Mr. Doni. Ya, kemudian Mr. Doni. Ya, kemudian di bagian alamat menjadi Kabupaten Bantul seperti ini.
Nah, untuk melanjutkan proses kita bagaimana kalau sekarang teman-teman, kita akan masukkan data yang kita inputkan di bagian, form kita ini ke bagian database. Nah, di sini kita akan membuat sebuah database dulu, saya akan menggunakan php_myadmin saja. Kemudian saya akan membuat satu buah database baru ya. Misalnya di sini kita akan berikan nama dari database kita seperti project kita. Namanya adalah livewire CRUD ya. Livewire minus CRUD begini. Ya, kemudian saya klik di bagian create. Ya, kemudian kita pastikan dulu di bagian file.env kita ya. Saya akan mencari untuk file.env yang saya punya. Saya Ctrl P, kemudian saya tuliskan .env. Sorry, kita cari di sini file.env kita yang di bagian bawah ya, file.env. Kita cari di sini DB connection-nya sudah MySQL, DB host-nya 127.0.0.1 atau localhost, kemudian port-nya 3306. Nama database-nya di sini kita ganti ya. Kita ganti sesuai dengan yang baru saja saya buat tadi. Namanya adalah livewire CRUD. Saya ganti menjadi livewire minus CRUD. Karena di sini saya menggunakan XAMPP, nama untuk username-nya adalah root, kemudian password-nya kosong ya, sehingga sama seperti yang kita punya. Nah, berikutnya di sini kita akan membuat satu buah model, serta kita akan membuat satu buah migration. Di mana untuk modelnya misalnya kita akan berikan nama employee. Ya, untuk mudahnya kita akan buka terminal saja dan kita akan buat untuk modelnya serta migration-nya dengan menggunakan terminal. Saya akan buka terminal dulu. Kalau lebih cepatnya Ctrl backtick. Ya, dia akan membuka. Coba saya Ctrl L dulu supaya dia hilang. Kemudian saya akan masukkan perintah php artisan make model. Model yang akan kita buat namanya adalah employee. Kemudian kita berikan -m. Jadi sekalian dia membuat model, dia akan juga membuat yang namanya migration-nya, teman-teman. Ya. Saya enter, dia akan membuat dua buah file ya. File yang pertama adalah modelnya, kemudian file yang kedua adalah migration-nya. Saya akan membuka yang pertama, di sini adalah migration-nya dulu. Kita akan membuat skema untuk tabel kita. Saya kontrol, kemudian klik. Ya, dia akan membuka. Default-nya di sini adalah ID dan juga timestamp, dan untuk nama tabel kita nanti adalah employees ya, menjadi jamak ya. Kemudian di sini saya akan masukkan 3 buah kolom ya. Kolom yang pertama kita berikan string saja default-nya. Nama. Ya, kemudian saya buat 2 lagi, 1, 2 ya. Yang kedua kita berikan misalnya adalah email. Kemudian yang ketiga di sini adalah alamat. Tetapi di sini saya salah, bukan this ya, tetapi tabel. Tabel. Yang berikutnya di sini juga tabel. Kemudian yang berikutnya di bagian bawahnya juga tabel. Oke, kemudian kita sekalian edit juga untuk bagian employee kita. Ya, default-nya adalah use hash factory seperti ini. Kita tambahkan untuk kolom-kolom yang boleh diisi ya. Maaf, protected. Saya masukkan di sini field label. Kita masukkan kolom-kolom yang baru saja kita buat tadi, ada nama, ada apa lagi tadi, ada email, kemudian yang ketiga adalah alamat. Ya, sekarang coba kita masukkan perintahnya ya. Kita akan masukkan skema kita ke database livewire CRUD kita. Kita masukkan php artisan migrate. Ya, kemudian kita enter saja. Nanti harusnya dia akan memasukkan untuk skema-skema yang dimiliki default dan ditambahkan dengan skema yang baru saja kita buat, namanya adalah employees. Coba kita cek dulu. Saya masuk ke bagian struktur, ini adalah datanya di bagian bawahnya, dan ada tabel yang baru saja kita buat, namanya adalah employee. Saya cek di bagian struktur dulu, isiannya harusnya ada nama, email, alamat ya, berarti sudah sesuai. Nah, berikutnya mari kita masuk lagi ke bagian komponen yang kita punya ya, komponen employee kita. Ya, saya akan masuk ke bagian employee. Ya, di sini coba saya close dulu untuk terminal kita, integrated terminalnya. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi store yang nanti ya akan kita gunakan untuk melakukan penyimpanan data. Nah, kalau kita menggunakan livewire, sebenarnya dia juga menyimpan kemampuan yang dimiliki oleh Laravel. Ya, misalnya di sini bagian awal kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk isian
di bagian form kita. Sehingga kita pastikan bahwa bagian nama, bagian email, serta bagian alamat dia akan diisi terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan buat sebuah variabel rules misalnya. Ya, tidak harus rules atau teman-teman buat aturan begitu boleh juga. Tapi lebih mudahnya saya akan berikan rules. Kemudian saya akan tangkap untuk variabel nama, di mana dia akan kita berikan aturan harus diisi, require. Ya. Kemudian selainnya adalah email, dia juga require. Kemudian saya akan buat saya akan buat satu lagi, di sini adalah alamat. Ya, alamat ya. Alamat. Dan untuk email di sini selain require juga kita akan tentukan bahwa dia harus isinya adalah email seperti ini. Nah, setelahnya kita akan masukkan misalnya adalah validate. Ya, namanya adalah validate misalnya. Kemudian kita akan lakukan validasi untuk isian yang dimasukkan ke bagian dalam dari fungsi store. This validate. Ya, this validate. Tinggal kalau misalnya sudah kita masukkan this validate ini, kita masukkan rules yang kita punya. Ya, saya masukkan rules-nya. Saya Ctrl S. Kemudian coba saya akan refresh dulu di bagian form kita. Saya masukkan misalnya di sini coba kita kosongkan dulu semuanya. Saya klik di bagian simpan, tidak ada pesan sama sekali. Ya, kita terlupa belum kita masukkan untuk pesannya ya di bagian bleed. Coba kita akan tambahkan di bagian bleed kita. Untuk file.env sepertinya sudah ya, tidak akan kita perlukan lagi. Saya close saja. Untuk bagian create employee ini juga sepertinya sudah, saya close juga. Kemudian kita masuk ke bagian dalam dari employee bleed kita. Oke, di sini. Kemudian silahkan scroll ke bagian atas. Kita akan masukkan di bagian bawah dari kelas container. Ya. Di sini kita akan masukkan pesannya kalau misalnya ada error. Ya, saya akan masukkan if. Di sini saya punya ekstensi namanya bleed snippet teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh ya bisa dicari di bagian extension. Tadi saja namanya adalah bleed snippet ya. Coba saya cek dulu bleed snippet. Ya, silahkan dicari Laravel bleed snippet ya, Laravel bleed snippet. Laravel yang di bagian atas ya, Laravel bleed snippet ya, sehingga lebih mempermudah nanti ketika kita menggunakan perintah membuat bleed kita ya. Saya masukkan if seperti ini, kemudian kita akan cek ya dengan menggunakan errors. Errors ini adalah variabel global, sehingga kalau misalnya ada errors dia akan langsung ditangkap dengan menggunakan variabel errors ini teman-teman. Ya, saya masukkan any seperti ini, sehingga dia akan mengecek terlebih dahulu apakah ada error ya dalam proses yang sedang kita lakukan ya. If errors, kemudian di sini saya akan masukkan untuk kelasnya, misalnya saya akan berikan big top-nya punya padding top seukuran 3, kemudian saya akan berikan kelas alert titik alert danger, karena di sini kita ada error berarti kita masukkan danger-nya ya, alert danger. Nah, kemudian kita akan berikan UL. Kita berikan UL penutupnya. Oke, kemudian kita akan keluarkan untuk error-error kita. Saya masukkan B for each. Oke, kemudian kita masukkan di sini dari errors all-nya. Errors all. Ya, kemudian di sini kita keluarkan untuk error-errornya. Saya masukkan LI. Saya masukkan LI, kemudian kita akan keluarkan untuk error-errornya dari variabel item. Ya, sekarang coba kita refresh dulu. Saya tidak akan memasukkan apapun di sini. Saya klik di bagian simpan. Nanti harusnya akan ada pesannya seperti ini ya. This name field is required. The email field is required. The alamat field is required. Ya. Jadi untuk validasinya sudah sesuai. Nah, tinggal sekarang kalau misalnya kita kurang nyaman ya untuk pesan-pesan yang muncul, bisa saja kita gantikan untuk pesannya. Kita akan masuk ke bagian komponen, kemudian kita berikan variabel yang lain, misalnya pesan. Di mana pesan ini teman-teman akan digunakan untuk menampilkan pesan errornya. Kalau tadi dia adalah default bawaan dari Laravel. Kalau kita menginginkan supaya ada custom pesan, di sini tinggal kita tentukan misalnya adalah dari variabel nama ini, nama dot ya, kemudian ditentukan di sini adalah aturannya. Aturannya adalah require, maka kita masukkan require
Baru kemudian kita masukkan pesan yang ingin kita tampilkan ya. Nama wajib diisi misalnya. Diisi. Ya, kemudian kita buat 2 lagi, 1, 2. Setelah nama adalah email ya, email. Di sini kita ganti bukan lagi nama menjadi email. Begitu juga di bagian paling bawah, di sini kita ganti menjadi alamat. Di sini kita ganti dari nama menjadi alamat. Sehingga nama wajib diisi, email wajib diisi, kemudian alamat wajib diisi. Kurang satu lagi yang di bagian email ya. Email dia punya syarat di sini adalah formatnya harus email. Ya, saya buat satu lagi. Email.email begini. Kita ganti misalnya adalah format email tidak sesuai misalnya. Ya. Sekarang coba kita refresh dulu. Ya, kemudian saya akan kosongkan dulu, kemudian saya klik di bagian simpan. Sorry, kita belum masukkan variabelnya ya. Kita sudah punya rules, kita masukkan ke validate. Pesan belum kita masukkan ya. Di sini kita masukkan lagi ya, pesan. Pesan. Ya, sekarang coba kita refresh. Coba kita akan kosongkan dulu semuanya. Nama wajib diisi, email wajib diisi, alamat wajib diisi. Saya akan masukkan untuk namanya misalnya adalah Joko misalnya. Saya klik simpan, harusnya yang menjadi masalah adalah di bagian email serta di bagian alamat. Untuk email misalnya adalah Joko juga, harusnya dia akan menampilkan pesan lagi ya bahwa format email tidak sesuai. Saya klik simpan, format email tidak sesuai. Misalnya saya masukkan joko@email.com ya, kemudian alamatnya kita masukkan, nanti harusnya tidak akan ada pesan lagi ya. Coba saya klik seperti ini dulu, alamat wajib diisi, karena di bagian alamat belum kita masukkan. Langkah berikutnya teman-teman, setelah kita melakukan validasi, kita akan memasukkan untuk data-data tersebut ke bagian tabel employee kita, ya, ke bagian tabel employee kita. Employees dia akan memasukkan nama, email, serta alamatnya. Nah, caranya di sini kita sudah masukkan di bagian validate ya. Setelah validate ini berhasil, maka dia akan masuk ke line berikutnya. Line di sini adalah line 26, sehingga kalau misalnya ada permasalahan di bagian pengisian, maka dia akan terhenti di bagian line 26. Tetapi ketika tidak ada permasalahan lagi di bagian rules-nya, maka dia akan masuk ke bagian line yang berikutnya di sini di bagian bawahnya dan di bagian dalam dari fungsi store. Ya, saya akan panggil di sini untuk model yang kita punya. Modelnya adalah employee, teman-teman ya, employee. Saya akan pilih employee-nya adalah employee yang mengarah ke bagian app models. Nah, teman-teman di sini saya menggunakan untuk ekstensinya adalah PHP Intelligence ya, PHP Intelligence. Ya, PHP Intelligence ya, silahkan dicari supaya lebih mempermudah. Sehingga kalau misalnya ada kelas yang sesuai dengan yang kita masukkan untuk kata kuncinya, dia akan diberikan saran seperti tadi. Dan dia akan langsung masukkan di bagian atasnya ya, sesuai dengan kelas yang kita pilih. Oke ya, misalnya saya akan pilih employee ya, yang mengarah ke bagian model. Saya klik di bagian bawahnya ini. Nanti akan ada masukan di sini models employee. Sekarang kalau saya scroll ke bagian atas, dia akan langsung masukkan di bagian atasnya use app models employee as models employee. Nah, mengapa di sini dimasukkan models employee? Karena di sini kita juga punya yang namanya kelasnya adalah employee. Supaya dia membedakan antara kelas employee dengan kelas employee ya di bagian model, maka di bagian models ini dia mengalah ceritanya. Sehingga diberikan models employee seperti ini ya, defaultnya. Ketika kita menggunakan PHP Intelligence. Jadi silahkan dicari ya, supaya lebih mempermudah proses pengembangan aplikasi, tidak perlu kita masukkan satu persatu. Models employee, kemudian saya berikan _2, kemudian create. Ya, create seperti ini, kemudian saya masukkan validated ini, validated. Ya. Coba saya akan masukkan untuk datanya dulu. Saya coba, saya klik di bagian data pegawai ini, misalnya adalah Yogyakarta. Saya klik di bagian simpan. Tidak ada pesannya. Sekarang coba kita lihat di bagian browse ya. Harusnya datanya masuk teman-teman ya. Untuk nama Joko tadi, joko@gmail.com, alamatnya Yogyakarta juga sudah masuk. Sekarang untuk lebih meyakinkan pengguna bahwa data yang kita klik di bagian simpan tadi, dia juga menghilangkan ya
memasukkan datanya ke bagian tabel, kita akan berikan pesan, ya. Caranya di sini setelah masukkan di bagian models employee, saya akan buat sebuah session, kemudian kita berikan flash saja, supaya lebih cepat ya. Flash, kemudian kita tentukan di sini nama flashnya adalah message, kemudian kita berikan tulisan data berhasil dimasukkan. Ya. Nah, kita sudah siapkan untuk flashnya, tinggal kita akan tangkap ya untuk flashnya tersebut di bagian bleed kita. Ya, kita akan masukkan di sini. Saya akan buat BIF lagi dengan menggunakan snippet ya, Laravel bleed snippet ya. Saya masukkan if, kemudian saya panggil if session. Apakah di bagian session dia punya variabel namanya message? Kalau misalnya dia punya, maka saya akan keluarkan di sini ya. Saya akan panggil dulu pt-3 supaya dia punya padding top seukuran 3. Kemudian saya akan berikan alert success. Ya, di sini saya akan keluarkan untuk isiannya session message. Ya, sekarang coba saya akan keluarkan untuk datanya, misalnya namanya adalah Inung misalnya. Ya, kemudian emailnya adalah inung@gmail.com, kemudian alamatnya misalnya adalah Klaten. Coba saya klik di bagian simpan. Sorry. Oke, betul ya. Sudah ada tulisannya data berhasil dimasukkan. Dan sekarang kalau misalnya coba saya refresh ya di bagian data kita, maka nama Inung dia sudah masuk di sini ya, ada Joko Inung ini yang baru saja kita masukkan, dan di bagian notifikasinya juga sudah keluar ya. Nah, itu dia teman-teman untuk video kita yang pertama di series Livewire ini, dan di video selanjutnya kita akan mengeluarkan untuk data-data yang sudah kita masukkan ke tabel kita. Teman-teman silahkan dicoba-coba terlebih dahulu untuk proses create ini. Terima kasih sudah menyimak, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.